بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات إن شاء الله، أرشدني وأكرمني وإياكم الله. Apapun hari ini dan beberapa waktu belakangan ini yang sedang kita rasakan dari berbagai macam ujian, maka sesungguhnya selaku orang-orang yang ada iman kepada Allah, kita meyakini nikmat Allah untuk kita jauh lebih banyak, tidak terhitung tak terhingga. Maka tetap pantas dan wajib kita haturkan syukur yang sedalam-dalamnya untuk Allah Subhanahu wa taala, serta pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, alhamdulillah ala kulli halin walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat beserta salam kita untuk Habibillah wa Habibina, Qudwatina, Uswatina, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hamba-hamba Allah yang kami cintai, Bapak Ibu semuanya yang kita muliakan, hujan lebat malam tadi, alhamdulillah menjelang subuh berhenti. Tapi Bapak Ibu, saya masih tetap membangga-banggakan nikmat Allah untuk kita semua, karena kita tidak seperti daratan Cina. Cina sudah lebih 73 hari hujan selebat malam tadi tanpa henti, Pak. Sambung menyambung. Lebih 26 provinsi tenggelam. Bisa dibayangkan? Tenggelamnya bukan semata kaki, di atas 2 meter. Bahkan ada beberapa provinsi yang sampai 4 meter. Ada yang malah lantai 3. Lampu merah di simpang-simpang jalan itu hanya mencogok lampunya saja lagi. Tak terkira kerugian yang harus diderita oleh Republik Rakyat Tiongkok ini. Ditambah di atasnya mengalami badai yang mengerikan di berbagai kota dan provinsi. Sekarang serangan hama. Sudahlah panen mereka hancur selama 2 periode dalam tahun ini. Sekarang mana-mana daerah yang ketinggian yang tidak terkena banjir, peta pertaniannya dihancurkan oleh hama. Belalang, ulat, berlapis-lapis, kebakaran juga terjadi di mana-mana. Itu baru Cina. Jadi kalau kita lihat, kita tetap bangga dengan nikmat Allah untuk kita di sini. Cina, di sebelah Cina apa? India. India juga mengalami badai yang mengerikan, sementara banjirnya juga menutupi kota-kota mereka. Sebelahnya Pakistan, banjir juga. Di sebelah Cina bagian utara apa? Rusia. Rusia mengalami hantaman banjir dan badai tornado. Lihat lagi ke daerah-daerah di Timur Tengah, Arab Saudi, kota Taif, Madinatul Munawwarah, bahkan Makkatul Mukarramah, diguyur hujan di musim panas, banjir. Lihat Sudan, banjir. Kita turun ke bawah dari Cina, Jepang, banjir. Dihantam badai tornado. Air laut pasang, naik. Vietnam, kemarin baru saja Thailand. Diobrak-abrik dan dihancurkan oleh badai yang mengerikan. Sekarang menuju kepada Vietnam. Malaka bulan yang lalu juga hancur oleh badai yang sangat kuat sekali. Sementara daerah Eropa dan Amerika, badai menghantam di mana-mana, menghancurkan segala-galanya. Macam mengamuk bumi ini Bapak Ibu. Sudahlah kasus COVID-19 belum teratasi, bumi dilanda oleh berbagai macam petaka. Beberapa titik bumi setiap detik menunjukkan ada gerakan gempa. Allahumma salli ala habibina wa qudwatina wa sayyidina sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimanapun kita tetap katakan, kita tetap bangga nikmat Allah untuk kita apa? Untuk kita di Bukit Tinggi, Sumatera Barat secara umum dulu, walaupun ada beberapa daerah di Sumatera Barat juga mengalami bencana-bencana, tetapi tidaklah sehebat luar negeri saat ini, Pak. Ibu-ibu yang kami muliakan, saya ajukan pertanyaan sederhana kepada Bapak Ibu semua. Silakan jawab dengan realita, Pak. Silakan jawab, Bu. Menurut Bapak Ibu,
di segi ekonomi umat, di segi bisnis dan keuangan, kira-kira menurut Bapak Ibu semua lebih berat sekarang atau 20-30 tahun yang lalu Bapak Ibu? Sepakat kita menjawab. Para pedagang-pedagang Tanah Abang saja sekarang ini menjerit. Pengusaha-pengusaha di mana-mana yang berhasil kontak dengan saya menyampaikan hancur usaha mereka, hancur. Dan itu bukan hanya di Indonesia. Singapura yang begitu berkelas Pak, sudah resesi. Hancur keuangan mereka. Jepang anjlok, Perancis hancur, Inggris hancur, Jerman hancur, apalagi Itali. Brasilia yang kuat ekonominya juga mengalami krisis ekonomi yang sangat mengerikan. Amerika, negara yang terbesar yang terdampak COVID-19 adalah Amerika. Sementara Cina tak cukup dengan COVID, Allah hancurkan dengan bencana-bencana sehingga ekonomi mereka sekarang ini mengalami kehancuran. Pengusaha-pengusaha properti, pengusaha-pengusaha traveling, pariwisata, semuanya tutup. Allahu Akbar. Ini ujian ke depan kira-kira akan berubah enggak ya? Lebih ringan? Saya jawab pasti badai berakhir. Tetapi dari sekarang untuk beberapa bulan yang akan datang, saya berani jawab 100% akan lebih berat dan lebih hebat. Namun pada akhirnya badai pasti berakhir. Cuma bagaimana cara kita dengan iman menghadapi ini semua? Ingat yang saya sampaikan, beberapa bulan ke depan akan tetap dan jauh lebih berat daripada sekarang. Kalau tidak ada persiapan kita, wabil khusus persiapan iman dengan amal soleh dan doa yang nyinyir kepada Allah, saya yakin banyak yang tidak mampu bertahan. Banyak yang ingin mengakhiri hidup dan banyak yang akhirnya murtad demi bisa bertahan hidup. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhir zaman saking beratnya hidup di atas daratan, ketika dia melewati kuburan, orang-orang yang kuat imannya berkata, kalaulah saya yang ada di dalam tanah sana, kalaulah saya orangnya yang ada di dalam tanah sana. Ini perkataan orang yang kuat imannya, betapa beratnya hidup di atas daratan bumi. 12 negara penghasil biji-bijian terbanyak di dunia. 12 negara ini sudah tidak berani lagi mengekspor biji-bijiannya, di samping banyak gagal panen karena COVID yang menyebabkan lockdown di mana-mana, orang-orang tidak boleh keluar, pertaniannya sehingga tidak gagal panen ya. Ada yang digarap oleh hama dan wabah dan sebagainya. Akibatnya bumi sekarang mengalami ancaman kelangkaan pakan. Dan Indonesia mempelajari ini dengan baik. Sehingga Presiden memberikan mandat agar ditangani ini dengan serius oleh orang yang diyakini akan mampu bisa menangani. Maka Pak Presiden menyerahkan kepada Prabowo, kamu yang tangani ini. Krisis pakan ke depan. Saat Cina mengumumkan bahwa mereka sudah berhasil melalui COVID-19, kemudian mereka membuka kembali pabrik-pabriknya agar roda ekonominya kembali berputar. Tak sampai 2 minggu Pak, pabrik-pabrik itu tutup lagi semua. Kenapa tutup semua? Tidak ada satupun negara di bumi ini yang memesan barang-barang mereka. Dari Eropa tidak ada, dari Afrika tidak ada, dari berbagai negara tidak ada yang minta. Sehingga dari mana dana mereka? Dari mana perputarannya? Tak terjadi perputaran, stop. Minyak mengapung di muka bumi ini. Sehingga minyak untuk ukuran dunia hancur sehancur-hancur harganya. Dan ini menjadikan, kenapa? Karena transportasi tidak bergerak akibat COVID-19. Jadi secara ekonomi Pak, kalau saya mau cerita lagi, luar biasa. Hancur ekonomi orang. Ke depan kita akan merasakan lebih berat. Saya hanya berani mengatakan kepada Bapak Ibu, yang selama ini mengandalkan impor-impor, kita hanya sekedar menghabiskan stok yang sudah ada, yang ada Pak. Untuk impor berikutnya, mungkin barang-barang akan terputus.
Jadi kok ada dana Pak sedang membangun umpamanya, bagus Bapak banyak menumpuk bahan dulu sekarang ini, mumpung masih ada. Habis itu Pak, bahan akan putus. Kalaupun ada langka dan harganya mahal, belilah besi umpamanya, belilah apa-apa yang memang andalkan dari impor. 65% Indonesia ini mengandalkan impor dari Cina. Sementara Cina sekarang ini tak sempat lagi memproduksi ulang sebab mereka hancur-hancuran dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kejadian. Sekarang Cina dalam ketegangan tingkat tinggi persiapan perang dengan Amerika. Persiapan perang di Laut Cina Selatan, dan Cina juga semakin tegang hubungannya, dan peperangan sudah dipersiapkan. Ratusan ribu tentara di perbatasan Lembah Golan, yaitu antara Cina dengan India, dua negara yang paling benci dengan Islam. Ini sekarang krisis yang besar. Sementara dua negara ini, yaitu Amerika dan Cina, adalah penentu ekonomi dunia. Sementara di daerah Eropa sana, kemelut besar antara negara NATO sekarang ini menuju kepada perang yang sulit untuk dihindarkan. Turki dengan Yunani sudah mulai tabrak-tabrakan Pak, sudah mulai kirim-kiriman rudal. Lalu Prancis memastikan berpihak dengan Yunani, dan NATO menekan Turki tidak peduli. Kemudian persiapan menuju perang. Rusia nimbrung bareng dengan Turki. Keren ini Pak. Dunia sedang diambang kegaduhan besar. Bila ada satu yang meletus, maka ini akan memicu perang dunia ketiga. Iran bulan Oktober besok akan memborong sebanyak-banyaknya senjata militer paling menghancurkan dari Rusia. Dan ini menyebabkan Amerika kebakaran jenggot hari ini. Persiapan perang yang besar-besaran. Hari ini perang-perangan sedang terjadi Pak, di Timur Tengah. Setelah UAE, United Emirates Arab, memastikan menerima Israel dan mengakui eksistensi Israel, disusul oleh Sudan. Sebelumnya adalah Mesir dan Yordania. Ini menimbulkan kemarahan yang serius, sehingga Turki mengatakan, Hamas saya dukung 100%. Turki pun membackup tentara Hamas, mempersiapkan persenjataan, dan bahkan menyatakan siap perang untuk menggulung Israel. Apa yang terjadi Pak dengan dunia ini? Bu, dunia ini ke depan berarti akan lebih berat lagi. Tapi ingat, badai pasti berakhir. Tak ada laut yang dihantam badai lalu selama-lamanya badai, itu tidak ada. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah sebutkan. Berarti dua kali agenda usr terjadi di muka bumi ini di tengah-tengah umat Islam, dan dua kali pula Allah menjamin setelah itu yusr akan dinikmati oleh umat Islam ini. Cuma masalahnya adalah seberapa tangguhnya Bapak Ibu mempersiapkan diri menghadapi usr, kesulitan itu. Seberapa tangguhnya iman Bapak Ibu, seberapa siapnya iman Bapak Ibu, seberapa banyaknya amal soleh Bapak Ibu. Sebab Bapak, Ibu, ayah, bunda, saudara-saudaraku dan anak-anakku sekalian, Allah firmankan di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 158, dan juga disambut oleh hadis Nabi tentang fitnah akhir zaman yang akan Allah kuatkan menghadapi itu semua, yang akan Allah jaga dan Allah selamatkan dalam masa-masa terberat di akhir zaman. Hanyalah orang-orang yang beriman, imannya benar, imannya lurus, tauhidnya benar, tauhidnya lurus, akidahnya benar, akidahnya lurus, dan amal solehnya banyak. Merekalah yang dijamin aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Seluruh orang-orang yang beriman dan imannya tidak bercampur dengan syirik, imannya tidak bercampur dengan khurafat, bid'ah, imannya lurus, benar, kuat, mereka saya jamin aman. Bapak, Ibu yang kami muliakan, itu secara ekonomi tadi ya.
Sekarang secara politik, jawab Bapak Ibu. Mana yang lebih berat? Kondisi perpolitikan beberapa waktu belakangan ini, baik di Indonesia ataupun di berbagai negara di seluruh dunia, mana yang lebih kacau, mana yang lebih jahat, mana yang lebih keji, mana yang lebih porak-poranda, nggak karu-karuan sekarang atau 20-30 tahun yang lalu, Bapak Ibu? Setuju ya? Sepakat Bapak Ibu? Semua orang menyaksikan, fitrah tidak bisa diingkari Pak. Seluruh jenis perpolitikan di berbagai belahan muka bumi pada hari ini makin morat-marit, nggak karu-karuan. Menurut Bapak Ibu, ke depan bagaimana kira-kira atmosfer politik di muka bumi ini? Bagaimana Ayahanda? Tambah nggak karu-karuan. Ya, tambah nggak karu-karuan. Bapak Ibu tahu bagaimana kondisi politik? Kalau di Indonesia kita udah pandai lah, udah tahulah kita jawabannya. Di Arab Saudi sekarang, tangkap menangkap, bahkan beberapa nyawa dari kalangan keluarga internal kerajaan pun sudah melayang, bunuh membunuh. Itu kondisi perpolitikan. Bila Arab Saudi begitu, maka itu adalah representasi daripada Timur Tengah. Ketika dengan resmi tanpa malu-malu United Emirates Arab, yaitu Emirat Arab, dengan resmi mengumumkan, menyatakan menerima Israel, bergabung dengan Israel, berdamai dengan Israel. Ini adalah bentuk kehancuran politik yang paling menjijikkan sepanjang sejarah Islam. Dan ini dilakukan oleh United Emirates Arab. Kalau Arab Saudi jangan ditanya, sudah anak emasnya Israel. Sudan yang begitu kekar dan kokoh dengan keislamannya dulu juga tumbang. Hamba-hamba Allah kami muliakan, mana ada ruangan di muka bumi ini pada hari ini yang politiknya bersih? Maka perpolitikan akan terus bertambah gelap dan gelap. Tapi ingat, di puncak gelap ada fajar, dan di ujung fajar ada matahari yang terbit. Sekali lagi, fa inna ma'al usri yusra. Allah janjikan dalam Al-Quran, dan ini kabar gembira untuk kita semua. Allah janjikan dalam Al-Quran, surat yang ke-24, surat An-Nur ayat yang ke-55. Di ujung cerita, di akhir zaman, dunia akan Allah percayakan Islam kembali yang akan memimpinnya. Allahu Akbar. Tapi menjelang Islam memimpin dunia, di dalam ayat itu sendiri Allah isyaratkan, terjadi begitu banyak kegaduhan, kesusahan, kezaliman, tekanan dan kejahatan di mana-mana, wabil khusus kepada Islam dan umat Islam. Tetapi seluruh manusia, bahkan non-muslim pun ikut merasakan kezaliman dan kejahatan di mana-mana. Peperangan, pertumpahan darah, perampokan dan penjarahan, kejahatan, pembunuhan di mana-mana. Barulah Islam datang ibarat sang penawar bumi, penyejuk kembali seluruh keadaan yang ada, yang sudah tidak bisa dikendalikan. Islam datang menjadi sang penyelamat. Di akhir zaman kata Allah, kamu akan kembali memimpin seluruh dunia. Dan akhir zaman itu Bapak jangan bayangkan nih zaman yang lain. Ini dia, Bu, zamannya itu zaman kita. Saya bermulazamah dengan seorang ulama dunia, satu di antara 40 ulama ahli hadis terbesar di dunia, namanya Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini Al-Sudani. Waktu itu usianya sudah 64 tahun. Ada lebih kurang peserta yang ikut dalam mulazamah bersama beliau menamatkan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Tebalnya kitab itu dari ujung meja ini, lewat sedikit. Itu tebalnya kitab. Kami tamatkan dalam 2 bulan. Cara belajarnya adalah duduk di depan syekh, kita baca kitab itu, syekh syarahkan dengan sangat kuat. Dia ambil beberapa kitab kutubut tis'ah yang sudah ada dalam kepalanya, dia uraikan.
Kami satu orang membaca, beliau menguraikan dari subuh sampai jam 10 malam. Masya Allah. Dari subuh sampai jam 10 malam. Berhentinya cuma sholat dan makan. Barasuk iku Pak. Itu 2 bulan lamanya. Sampai masuk kami kepada bab kitab Al-Fitan. Hadis-hadis fitnah yang terjadi di akhir zaman. Kami merenung dan kami akhirnya tak mampu menahan diri dan kami bertanya pada beliau, Syekh, hadis-hadis ini kenapa sepertinya banyak di zaman kita kejadiannya? Apakah kita ini yang dimaksud dalam hadis-hadis ini, Syekh? Atau ada nanti zaman yang lain setelah kita? Jawaban Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani, beliau mengatakan, saya terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia, kalau bukan zaman kita ini yang dimaksud oleh hadis-hadis Nabi ini, maka zaman yang mana lagi yang akan engkau cari? Zaman kita inilah yang dimaksud dengan hadis-hadis fitnah akhir zaman berlaku. Berarti jangan Bapak Ibu melirik kepada zaman yang lain. Zaman kita ini, maka jangan heran Pak, COVID-19 ini apa tidak ada Rasulullah sebut? Namanya memang tidak ada Rasul sebut, namanya COVID-19. Rasul tidak sebut Pak, tetapi modelnya dan kejadian-kejadiannya, afwan ayah bunda sekalian yang saya muliakan. 2018, 2019 saya pernah membacakan tentang bagaimana Rasulullah menggambarkan di akhir zaman. Saking luasnya bencana yang dirasakan oleh umat, huru-hara dan petaka fitnah, maka kalian akan mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, untuk melaksanakan umrah. Kalian akan terhalang. Ada tahun-tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sekarang kenyataannya. Kalau enggak sekarang kapan lagi? Sekarang kenyataannya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini baru tentang masalah politik ya, dan akan makin ribut, akan makin carut-marut. Berikutnya, ayo Bapak Ibu jawab juga. Sekarang Bapak Ibu tentang masalah moral. Tentang masalah moral, etika anak-anak. Bukan hanya anak-anak, termasuk orang tua, laki-laki, wanita, moral manusia, akhlak manusia. Mana yang lebih berakhlak? Anak-anak zaman sekarang, orang-orang tua dan masyarakat zaman sekarang, atau 20-30 tahun yang lalu Bapak Ibu? Sekarang lebih hancur akhlak orang, betul ya? Anak-anak, moral anak-anak Masya Allah. Apalagi dengan COVID-19, sekolah akhirnya pakai online. Orang tua merinding habis. Dulu berusaha menjauhkan anak dari gadget. Dulu berusaha mengontrol anak dari Android. Sekarang dipaksa untuk membekali anak malah dengan gadget. Sementara orang tua tidak mampu mengawalnya, tidak bisa mendampinginya, gadget di tangan. Bahkan sudah ada program digelontorkan dana lebih dari 7 triliun di mana kuota nanti akan dibuat gratis untuk para pendidik, untuk anak-anak didik, supaya pembelajaran tetap berlangsung. Gak dapat terbayang tidak apa yang akan menimpa anak-anak kita. Sekarang orang-orang tua pada stres, orang-orang tua pada panik melihat anak-anak pada berubah. Berdering-dering telepon saya. Orang-orang tua yang soleh-soleh di mana-mana kota, termasuk dari Jakarta, orang-orang yang taat-taat yang saya tahu. Ustaz, tolong terima anak kami. Tolong selamatkan anak kami. Ustaz, kami lihat anak-anak kami berubah menjadi liar setelah mereka kembali ke pangkuan HP. Berita terbaru di channel televisi resmi Perancis, Bapak Ibu mengikuti berita terbaru bagaimana seorang anak kecanduan game online lalu terputuskan wifi oleh pembantunya, mengamuk dia bunuh pembantu itu, lalu dapat ayahnya, dia bunuh ayahnya. Ada ibunya, dia bunuh ibunya. Ada saudari perempuannya dibunuh. Ada saudara laki-lakinya dia bunuh. Bergelimpangan darah di mana-mana, dia lanjutkan main. Datang polisi menyergap. Dan itu disyuting, Pak.
Datang polisi menyergap, dia masih main. Ayahnya sudah mati. Kakaknya sudah mati. Mati orang-orang sekitarnya, dia tetap main. Polisi todongkan pistol sama dia. Apa katanya? Tunggu sebentar, lagi tanggung. Kayak nggak peduli, Pak. Kemudian akhirnya ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Pas dimasukkan ke kandang Stumbin, ke sel, pertanyaan pertama yang diajukan adalah, di sini ada wifi tidak? Dan ini ternyata, Pak, kalau dibuka kasus yang sama, banyak kasus di mana anak membunuh emaknya, anak membunuh ayahnya. Ini adalah kejahatan moral yang sempurna. Di samping itu, karena kondisi sekarang anak-anak sudah begitu biasa melihat melalui jet-jet ini apa yang haram untuk dilihat oleh mata mereka. Bukan ketika mereka anak-anak saja, oleh orang dewasa pun haram dilihat. Tetapi coba lihat, Pak, bagaimana para hacker-hacker yang memang kaki tangan dajjal memasukkan di kurikulum resmi pemerintah, mereka bersih menjebol dan dimasukkan gambar-gambar yang tidak boleh untuk dilihat. Betul tidak? Betul tidak, Pak? Mereka jebol, pas dibuka itu, oh nampak. Bagaimana kalau orang tuanya nggak ada? Maka si anak akan menikmati itu. Di segi moral, akhlak anak-anak negeri, anak-anak bangsa, anak-anak muslim di berbagai negara dunia semakin tidak bisa dikendalikan lagi. Kalau saya dengan gagah berani mengatakan tanpa ragu-ragu, jet-jet, Android, HP-HP yang canggih dan modern ini, demi Allah ini adalah mata-mata dajjal dan fitnah kaki tangan dajjal yang masuk ke seluruh rumah-rumah orang-orang muslim sedunia dalam rangka menghancurkan mereka. Ayah, bunda jawab, mana yang lebih berat? Kondisi kesehatan yang ayah bunda saat ini lihat di zaman kita kah sekarang ini, atau mungkin 20-30 tahun yang lalu, beratan yang mana? Masalah kesehatan, penyakit, mana yang paling berat keadaan kesehatan pada masa-masa belakang ini atau yang lalu? Sekarang ya, sekarang. Sekarang COVID-19 belum selesai. Sudah muncul lagi Black Death atau virus pes. Black Death ini di abad ke-14 membunuh 60 juta manusia di Eropa. Sekarang muncul lagi di Mongolia. Sudah mulai orang-orang keluarga yang terkena Black Death. Black Death ini kematian hitam, Pak. Atau penyakit pes. Ya. Dan ini sekarang sudah bertumbuh lagi, namanya flu babi G4. Lebih kuat daripada flu babi sebelumnya. Wahai hamba Allah, terus bermunculan yang lain-lain. Ini aja belum selesai COVID-19. Datang pula yang lain. Mau jadi apa kita? Mau kena lockdown terus kita, Pak? Tapi ternyata upaya melockdown ini adalah salah satu makar rencana fitnah Masih Dajjal dalam rangka miskinkan manusia dulu di dunia ini. Setelah mereka miskin, mereka akan ketergantungan dengan kita. Lalu dengan mudah mereka akan suntik kita dengan suntik yang sudah mereka siapkan. Mereka suntik kita sehingga kita nanti ke depan mudah mereka kendalikan pakai satelit mereka. Kita ke depan mudah mereka arahkan atau mereka bunuh kapan mereka mau, karena mereka punya program Illuminati, Freemasonry, bahwa 2022 jumlah manusia harus lenyap 92%. Yang boleh bertahan itu 8% hanyalah mereka dan orang-orang yang sudah mereka pilih, mereka tentukan. Jadi mereka timbulkan segala macam apa pun yang bisa memusnahkan manusia, termasuk perang. Sekarang perang mereka rancang, Pak. Saya tidak ragu-ragu, Pak, berani mengatakan bahwa Illuminati, Freemasonry, merekalah yang merancang segala kekacauan ini. Mereka yang mempersiapkannya, dan mereka adalah kaki tangan Dajjal sejati. Ayah, bunda, bapak, ibu yang kami muliakan, Dajjal la'natullah alaih, menurut tanda-tanda hadis sahih Imam Muslim, hadis ini terkenal di kalangan para ulama ahli hadis dengan sebutan hadis Al-Jassasah, diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Hadis ini lakon utamanya adalah Tamim Ad-Dari, ya, yang dia adalah orang Kristen, kapten kapal, di bawahnya ada 20 orang awak kapal yang terdampar tengah pulau Yaman.
Kemudian akhirnya dia berjumpa dengan pemandangan-pemandangan yang mengerikan. Lalu akhirnya dia kembali ke Arab. Dia datang dengan sengaja kepada Nabi Muhammad menyatakan syahadat masuk Islam. Lalu dia ceritakan apa yang dilihat di tengah pulau laut Yaman. Maka Rasulullah berkata, orang yang engkau temukan terikat dan terbelenggu kakinya, tangannya dan lehernya dengan besi besar yang berat, itu adalah Dajjal. Maka Nabi menyuruh kepada sahabat, kumpulkan seluruh orang-orang beriman. Maka Nabi umumkan, Tamim Ad-Dari telah menceritakan kepada saya pengalamannya dan dia telah menyatakan syahadat masuk Islam. Orang yang ada di tengah pulau laut Yaman, terikat kaki, terikat tangannya, itu adalah Dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis itu Dajjal menceritakan 3 tanda alam. Kalau itu sudah terjadi, dan tanda itu ketiga-tiganya di Palestina. Kalau itu sudah terjadi, saya lepas dari borgol ini. Saya sudah lepas daripada belenggu dan ikatan saya. Dan Februari 2019 yang lalu, saya telah Allah izinkan berangkat bersama istri saya membawa 93 orang jamaah ke Palestina untuk mempelajari dan melihat dari dekat 3 tanda alam ini. Karena saya hanya lihat di YouTube selama ini. Saya hanya melihat di YouTube 3 tanda alam ini. Kalau ini sudah terjadi, maka menurut pengakuan si Dajjal yang Nabi membenarkan, Nabi Muhammad membenarkan, hadis yang sahih Muslim ya. Kalau ini sudah terjadi, saya lepas. Apa yang terjadi? Yang pertama dia bertanya, Nabi Muhammad sudah keluar belum? Dan dikatakan sudah. Oh, berarti dekat waktunya saya dilepaskan. Kemudian dia bertanya 3 tanda alam di Palestina. Pertama tentang Danau Tiberias. Apakah airnya masih banyak atau sudah susut? Yang kedua dia bertanya tentang kebun kurma di Baisan. Apakah buahnya masih banyak atau sudah hancur? Sudah habis. Yang ketiga dia bertanya tentang mata air Zuhal. Apakah masih mengeluarkan air atau sudah habis, sudah kering? Maka dijawab, Danau Tiberias airnya masih banyak. Kebun kurma di Baisan buahnya masih lebat. Mata air mata air Zuhar masih sangat banyak dan penduduk beternak, bercocok tanam dan makan minum dari mata air itu. Apa kata si Dajjal yang terikat? Kalau air danau itu sudah susut, tinggal sedikit. Kalau kebun kurma sudah tidak lagi berbuah di Baisan, kalau mata air Zuhar sudah tidak lagi mengeluarkan airnya, saat itu saya lepas dan bebas dari ikatan ini. Dan saat Februari 2019 saya ke sana, saya langsung survei dengan jemaah, kami melihat. Bahkan kami naik sampan di atas itu. Kami menjelaskan bagaimana susutnya. Apa kata warga Palestina yang menjadi guide kami? Ini sudah susut 6 meter dari permukaan seharusnya. Ya, kemudian saya minta ajak kami ke mata air Zuhar. Kata beliau, untuk apa kita ke situ? Karena ada hadis Nabi yang bercerita tentang mata air Zuhar. Kata beliau, kalau ingin melihat mata airnya, sejak tahun yang lalu mata air Zuhar sudah kering sama sekali, tidak lagi mengeluarkan mata air. Terus ajak kami ke kebun kurma di Baisan. Oke, kata mereka. Diajaknya kami ke situ, Bu. Banyak pohon-pohonnya sudah ditebang karena sudah tidak lagi berbuah. Yang muncul ya berusaha untuk berbuah, hancur dimakan oleh hama. Masya Allah, Pak. Berarti batang-batang pohon di kebun kurma Baisan juga sudah mengalami kontraksi yang sangat negatif. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka saya tidak heran kalau semua kekisruhan, kekacauan ini adalah bukti nyata Dajjal telah lepas. Tapi kata Rasulullah, sejak Dajjal lepas dari ikat-ikatan rantai dan kakinya yang terbelenggu, sejak itu menjelang dia muncul ke tengah manusia, memimpin Yahudi menaklukkan dunia. Sejak itu kata Rasulullah, Dajjal punya rentang waktu, kata Rasulullah, 40. Nabi tidak menjelaskan 40 jam, 40 minggu, 40 hari, 40 bulan. Nabi tidak menjelaskan. Pokoknya sejak dia lepas, dengan dia muncul memimpin manusia, dia akan memimpin dari balik kegelapan. Iblis langsung bersatu dengan Dajjal. Dari seluruh setan dikomandokan oleh iblis, bergerak, berkhidmat, layani apa yang dimau oleh Dajjal. Karena saatnya memurtadkan manusia. Dan Nabi berkata saat Dajjal nanti muncul, 2/3 manusia yang ada pada masa itu mengimani Dajjal adalah Tuhan dan mereka sujud menyembah Dajjal. Sementara dari umatku, maksudnya umat Islam, yang akan sujud menyembah Dajjal, menuhankan Dajjal, 1/3 jumlahnya yang akan masuk dan ikut menyembah Dajjal 1/3. Dajjal datang ketika manusia kelaparan, ketika manusia kehausan, ketika manusia putus asa hidup. Dia datang bisa
merubah segala-galanya dengan kekuatan sihirnya, bantuan setan-setan, ya, dengan kekuatannya luar biasa, sehingga manusia percaya ini adalah Tuhan. Dia tunjuk langit, maka langit pun menimbulkan awan dan menurunkan hujan. Dia tunjuk bumi, bumi pun menjadi subur, hewan ternak pun menjadi hidup, dan bahkan yang dalam kubur dibangkitkan. Padahal itu seluruhnya adalah sihir, kata Rasulullah. Itu adalah bantuan-bantuan setan yang terlaknat. Tapi orang yang tidak berilmu, orang-orang yang imannya lemah, orang-orang yang jarang ngaji, langsung percaya dan sujud menyembah Dajjal. Mereka akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Makanya untuk misi besar ini, iblis langsung bergabung merapat dengan Dajjal. Yang terjahat, Pak, dari bangsa jin itu adalah iblis. Dia memimpin seluruh setan. Yang terjahat dari bangsa manusia sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat terjadi adalah Dajjal. Dan yang mampu menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya adalah Dajjal. Makanya iblis segera merapat dan mengerahkan seluruh setan-setan di bawah komandonya untuk tunduk kepada Dajjal. Bapak Ibu paham sekarang? Dajjal itu telah lepas. Jadi tidak heran apa COVID kok. Besok banyak kawan-kawan COVID kok tiba. Seperti yang saya katakan tadi, virus flu babi G4. Kemudian virus Black Death, ya. Di samping COVID-19, tahap pula yang mereka buat sekarang. Wahai hamba-hamba Allah, dan yang jelas peperangan dan seterusnya. Sakit kepala mendangannya. Sudahlah ayah bunda. Sebenarnya kalau saya mau bacakan finalnya begini aja. Finalnya ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Isbiru. Ini hadis masuk dalam hadis fitnah akhir zaman. Isbiru. Bersabarlah kalian. Fa innahu, maka sesungguhnya la ya'ti, tidak akan datang nanti di akhir zaman, 'alan nas, menimpa seluruh manusia hari-hari mereka, illalladzi ba'dahu, kecuali hari-hari yang setelahnya, asyad, lebih berat, lebih buruk, lebih payah, lebih susah daripada hari-hari yang telah dilaluinya. Illalladzi ba'dahu asyaddu minhu hatta talqaw rabbakum, sampai kalian semua mati, maka hari-hari yang di jalan itu akan lebih berat. Ini yang saya katakan tadi, perbandingan Pak. Hari sekarang lebih berat daripada hari-hari yang telah berlalu. Tahun-tahun ini lebih berat daripada tahun-tahun yang berlalu. Tentang apa saja? Bencana-bencana alam sekarang ini lebih banyak dan lebih besar di mana-mana di seluruh dunia dibandingkan dengan 20-30 tahun yang lalu, Pak. Ke depan bagaimana? Lebih buruk dari sekarang. Makanya saya katakan, beberapa bulan ke depan, Bapak Ibu akan sama-sama menemukan yang saya katakan ini hak 100% pasti terjadi. Lebih buruk dari sekarang. Makanya di awal hadis Nabi mengatakan, isbiru, bertahanlah kalian, bersabarlah kalian. Orang yang rajin ke masjid, tetaplah rajin ke masjid. Diancam, tak boleh ke masjid. Orang-orang yang rajin menggali ilmu, menimba ilmu, diancam, jangan adakan kajian. Digagalkan sini, dibatalkan situ. Pemerintah enggak salah. Pemerintah tidak bermaksud salah, mereka berniat baik demi melindungi rakyatnya. Tetapi masuk dalam perangkap Illuminati dan Freemasonry. Dan ini yang mereka mau, agar umat jauh dari ulama, umat jauh dari masjid, umat jauh dari pengajian, ya, umat akhirnya tercerai-berai, tidak ada tali komando yang akan mempersatukan mereka, tidak ada lagi wazi' dini di dalam dada mereka yang akan menjaga dan melindungi mereka. Ini yang mereka targetkan. Di sisi yang lain, ekonomi mereka dihancurkan. Di sisi yang lain, bencana-bencana alam dipancing dengan cara dibukakan pesta-pesta dosa melalui apapun yang bisa, sehingga alam memang mengamuk. Sekarang alam mengamuk. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, perintah Rasulullah apa ketika itu? Isbiru, kamu wajib bersabar. Bersabar dalam artian apa? Tetaplah bersabar dalam tahajudnya, jangan berhenti tahajud, jangan putus tahajud. Tetaplah bersabar dalam berdoanya, jangan berhenti berdoa. Tetaplah bersabar untuk tidak goyang ketika ada yang menawarkan jabatan, menawarkan duit, menawarkan. Sekarang Pak, dalam kondisi sekarang ini,
Orang-orang pada bangkrut, orang-orang pada anjlok ekonominya. Ada tawaran riba, ada tawaran ini. Sabarlah kamu, jangan ikuti. Walaupun sesulit apapun, jangan. Dukun mengatakan dia santiang, dia hebat, dia bisa merubah keadaan. Jangan datangi dia. Dan puncaknya nanti Dajjal datang, menawarkan dunia, menawarkan kehidupan. Sabar kamu, jangan datangi Dajjal, kata Rasulullah. Isbiru, senjata orang beriman pada masa itu adalah sabar. Sabarlah, bersabarlah kamu. Sabar pada hari-hari yang terberat itu adalah sabar di akhir zaman. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang-orang yang istiqomah pada masa itu, pada masa-masa fitnah ini, ketika mereka bersabar di atas amalan soleh, bersabar untuk tetap tidak mau melakukan dosa dan maksiat, seterjepit apapun keadaan mereka, sesempit sesulit apapun, mereka tidak mau menyimpang dari jalan Allah, nilai pahala mereka diberi oleh Allah 50 kali lipat pahalanya para sahabatku, kata Nabi. Terkejut para sahabat mendengar hadis itu. Terkejut para sahabat. Lalu sahabat-sahabat berkata, ya Rasulullah, khamsina rajulan minna aminhum. Ya Rasulullah, 50 kali lipat pahala kami atau 50 kali lipat pahala mereka yang hidup di zaman mereka? Kata Rasulullah memastikan bal minkum. 50 kali lipat pahala kalian, wahai sahabat-sahabatku. Orang yang hidup di akhir zaman, mereka istiqomah, mereka sabar, mereka tidak mau berubah. Seberat apapun keadaannya, mereka tetap tegar, mereka tetap berbaik sangka kepada Allah, dan mereka berpegang erat dengan tali Allah sepanas apapun keadaannya. Mereka tidak lepaskan nilai pahala mereka dalam amal apapun yang mereka kerjakan. Kali lipatnya dengan kalian adalah 50 kali lipat pahala kalian. Allahu Akbar. Tapi syaratnya sabar. Sahabat duha, kita duha. Nilai duha kita 50 kali lipat duhanya para sahabat. Pahalanya, Allahu Akbar. Sahabat tahajud, kita tahajud. Nilai tahajud kita 50 kali lipat tahajudnya para sahabat. Sahabat bersiwak, kita bersiwak. Nilai pahala siwak kita 50 kali lipat nilai siwaknya para sahabat. Sahabat berinfak, kita berinfak. Nilai pahalanya 50 kali lipat. Tapi ya syaratnya ada. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sabar dalam keadaan apapun. Percuma saja sholatnya rajin, tapi makan riba juga, itu percuma itu namanya. Ya, percuma saja dia sholatnya hebat, tahajudnya ada, tapi berdukun juga, anda jadi itu. Dia tetap sabar, dia tidak mau bergeming dari keistiqomahan, dan dia tidak akan mau berkecimpung dan bergelimang dengan maksiat, walaupun pintu-pintunya terbuka, kesempatan ada, tapi dia tetap sabar. Nah, ini orang yang macam ini yang dimaksud Rasulullah pahalanya 50 kali lipat. Baik Bapak Ibu, saya rasa tausiah kita pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Saya tahu bahwa pagi ini saya lebih cenderung kepada tarhib daripada tarhib. Sistem dakwah ini kan ada dua, tarhib dan tarhib. Tarhib dan tarhib. Tarhib itu apa? Memotivasi, merangsang, membuat orang bersemangat untuk mengerjakan amal-amal soleh. Tapi kalau tarhib apa? Membuat ancaman, menyampaikan pertakut supaya orang berhenti dari bermaksiat, jangan sampai orang meneruskan dosa, jangan sampai orang menjauh dari Allah. Itu tarhib. Pagi ini saya lebih banyak menitik beratkan penyampaian kepada tarhib. Ya, tarhib semacam ancaman. Dan itu penting juga lah. Mudah-mudahan ayah bunda semua yang masih berambisi melihat dunia walaupun menghalalkan segala macam cara, hendaknya surut niatnya, taubat nasuha kepada Allah, lalu bertekad tidak akan pernah menempuh dan membukakan diri untuk maksiat walaupun pintu maksiatnya terbuka. Baik ayah bunda sekalian yang kami muliakan dan kami cintai, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagi saya momen berkumpul macam ini sulit Pak di zaman fitnah ini, maka kita kumpul, kita doa. Setuju Pak? Ketika kita berkumpul kita berdoa insyaallah taala. Dan saya pastikan kemana saja berdakwah, saya sudah mulai keluar ini. Baru 2 minggu ini saya keluar untuk turun Pak. Hampir 6 bulan tidak keluar. Tak kurang, tapi ada untungnya buat tak kurang. Tak kurang bahwa bisa fokus mengurus pesantren. Saya bisa fokus mengurus pesantren, rapat dengan keluarga, memberikan pembinaan yang lebih intens, sehingga santri-santri saya mengalami kedekatan ruhiyah dan psikologis dengan saya sebagai abah mereka.
Biasa santri saya manggil abah kepada saya. Guru-guru yang mengajar, ustaz-ustaz mengajar manggil abah. Mereka terasa terayomi karena kita nempel dengan mereka. Ya, itu sisi untungnya. Karena ketika saya aktif dakwah, pesantren sering tinggal. Ya, istri tinggal, anak-anak sering tinggal. Sekarang rapat, itu pula hikmahnya. Nah, saya sangat sayangkan sekali kalau ada ulama-ulama dan dai yang nggak punya pesantren. Itu saya sayangkan sekali. Ketika mereka terhalang untuk berdakwah, media nggak punya pula, pesantren nggak punya. Ngapain? Mengerami bini, anaknya udah bertambah ya. Mengerami anak nggak bisa sekolah dong. Tapi kalau punya pesantren, banyak yang bisa dikasut, banyak yang bisa dididik dan dibina. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala walaupun tantangannya tetap berat. Tantangannya tetap berat. Bapak tahu saya kemana minggu yang lalu? Sampai ke daerah pelosok pedalaman yang dalam. Harus naik sampan dan rakit nyebrang. Itu ancaman macam-macam. Ya, bagaimana lagi? Memang seperti ini yang harus kita lakukan kondisi sekarang. Untuk terbang-terbang, saya pribadi saya belum mau. Terbang naik pesawat kanu. Saya pribadi belum mau, Bapak Ibu. Masih sangat berisiko. Tapi biarlah, kalau bisa ditempuh dengan jarak mobil, saya akan tempuh dengan pakai mobil. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang termuliakan, ini saya persiapkan dan maaf ini ada foto saya. Bukan untuk mencalonkan jadi wali kota nih ya. Calonkan jadi wali kota atau jadi bupati atau jadi gubernur, bukan. Ini foto menandakan ini adalah produksi saya. Produksi saya adalah madu murni yang sudah didoakan dan diruqyah. Keuntungannya 100% membiayai santri-santri kita yang tidak ada biaya. Anak-anak yatim piatu, fakir miskin, dan hampir 200 orang guru yang kita gaji. Sementara mereka masih tetap mengajar sekarang. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari sini kita tarik dana mereka. Sementara ini kegunaannya setelah didoakan 2 kali lipat. Madu saja asal dia murni dapat menyembuhkan dan pasti menyembuhkan. Apalagi madu itu telah diruqyah dengan doa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan mendapatkan ini, Bapak sudah berinfak untuk agama Allah 100% dari keuntungannya. Begitu juga dengan kesturi. Ini adalah biang atau bibit wewangian kecintaan Rasulullah. Parfum yang paling cintai Rasul adalah kesturi ini. Ini juga sudah diruqyah dan anti terhadap gangguan jin dan syaitan. Siapa keluarganya mengalami gangguan jin dan syaitan atau tempat usahanya, ya, kantornya dan lain-lainnya, tinggal diaduk dengan air, dipercikkan situ sambil bacakan Bismillah Allahu Akbar. Keluar kalian hai muslim Allah, mereka akan enyah dari tempat itu. Insya Allah tidak datang lagi. Jadi Bapak, Ibu, ada cara saya menolong agama Allah dan ada cara saya menolong umat Nabi Muhammad dan ada cara Bapak Ibu dalam menolong agama Allah sambil mengambil manfaat untuk diri kita. Dari penyakit yang membelenggu kita dan keluarga dan dari kejahatan setan yang menyakiti kita. Ini solusinya. Dapatkan di luar sana, insya Allah bermanfaat hendaknya. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, di pagi hari ini sebelum kita angkat tangan dan berdoa, saya bangga dan bahagia melihat Islam punya masjid seindah ini. Saya senang sekali, nyaman sekali masuk dalam masjid ini. Saya lihat Masya Allah ornamennya ini berkelas. Pintunya saja saya sudah nyaman. Lihat pula ini Masya Allah ya Rabb, bangga dan bahagia. Semoga masjid-masjid kita bisa dibuat senyaman ini, seindah ini. Amin ya Rabbal alamin. Mic-nya lagi mengagumkan sekali. Saya membayangkan kalaulah mic ini ada di pesantren kayak macam ini, alangkah nyamannya mengajarkan tilawah, mengajarkan qiraah, mengajarkan tartil. Alangkah nyamannya menyampaikan khutbah. Alangkah enaknya imam menjadi imam, ya. Alangkah enaknya dalam memberikan arahan dan ceramah tabligh akbar kalau ada mic macam ini. Tapi alhamdulillah sekarang kita belum ada mic di masjid kita yang kita bangun di pesantren. Belum ada. Tidak apa-apa. Suara guru kita masih cukup memadai. Tetapi untuk pembelajaran, untuk khutbah semacamnya, ke depan kita wajib punya seperti ini. Semoga Allah beri pesantren kami rezeki. Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi yang terpenting sekarang, masjid kita yang lama itu tidak bisa lagi memuat santri dan sudah membludak keluar. Oleh karena itu kami terpaksa menggunakan masjid lama dan diperbesar, diperluas. Luasnya adalah 30 kali 35 sekarang itu. Memperluas masjidnya.
Dan sekarang itu bagian atas sudah selesai, walaupun nggak mewah tetapi cukup nyaman lah. Kemudian bagian bawahnya, ini tempat kita udah resmikan 1 Muharram kemarin dari Polda datang, Pak oknum Polda datang bawa bantuan, ada yang bawa semen, ada yang bawa bantuan pasir, ada yang bawa macam-macam lah, sehingga kita bisa mempersiapkan, menambah persiapan. Sekarang wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, program kami untuk agar masjid benar-benar nyaman dipakai, karena kemarin dari yayasan datang sedih dia melihat masjid kita. Udah kok masjid kita udah dipakai sementara belum siap ini katanya. Kata saya, siap nggak siap harus sudah dipakai. Biar pahalanya mulai mengalir kepada yang berwakaf, yang berinfak. Nah sekarang Bapak Ibu kita butuh untuk pengecoran lantai kita, untuk perluasan di bawah. Ini yang belum ada ya. Kita sangat butuh. Kalau pelebaran kanopi, pelebaran tiang-tiang keluar itu sudah sedang berjalan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dalam 1 minggu ini siap. Cara saya mendapatkan dana bagaimana? Pakai media sosial. Nah sekarang sudah mulai terjun pada umat. Saya sampaikan pada umat. Semoga ada di antara umat yang ikut. Ustaz, saya ikut Ustaz 10 sak semen. Saya ikut Ustaz 100 sak semen. Ya, berapapun Bapak Ibu ikut, maka itu adalah bahagian andil perjuangan kita di akhir zaman. Saya menggarap anak-anak Bapak Ibu. Saya mempersiapkan mereka menjadi calon-calon ulama masa depan. Informasi bagi Bapak Ibu, anak-anak kita dalam 4 tahun ini kami mendidik, sudah ada 15 orang yang hafiz mutqin. 15 orang hafiz mutqin ini, sehingga kami tidak ragu-ragu menawarkan kepada pemerintah provinsi, silakan ambil anak-anak kami, bawalah pertandingan untuk tingkat nasional pun boleh. Karena Pak, mereka sudah bisa membaca Al-Quran 7 jam 10 menit tanpa salah, tanpa melihat Quran. Di depan guru-gurunya dites, ayat mana saja sudah bisa dites. Itu adalah hasil anak-anak kita Pak. Ya. Kemudian wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, yang putri-putri juga demikian. Yang putri kemarin ada 10 jam 20 menit selesai 30 juz tanpa melihat Quran, dengan membaca lancar, bacaannya bersih. Sehingga sudah bisa untuk, sebenarnya Al-Quran bukan untuk dipertandingkan, tapi itu adalah sebagai gambaran, inilah capaian prestasi kita. Hafiz bukan sembarang hafiz Pak. Alah apa 30? Alah, kalau kami bukan begitu. Bisa dites. Baik bacaannya, tilawahnya, baik kepada kokohan hafalannya. Dan sekarang anak-anak kami dalam proses mengambil sanad. Sanad itu apa Ustaz? Membaca sampai kepada Rasulullah SAW. Segala pujian dan syukur pada Allah. Sekarang di kita ada guru pemegang sanad tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Yaitu antara dia dengan Rasulullah hanya 28 orang saja. Sehingga dengan ini anak-anak yang mengambil sanad dengan kita, dimanapun negara mereka masuk, mereka akan langsung mendapatkan sambutan terbesar. Kenapa? Pemegang sanad tertinggi. Ini yang kita banggakan. Baik, mereka lah yang akan sholat di masjid-masjid kita itu Pak. Mereka lah yang akan beribadah di tempat-tempat itu, di tempat yang kita bangun sekarang. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pagi hari ini kita berharap anak-anak muda kami juga ikutlah berjalan. Walaupun ayah bunda kita hanya 1 sak semen, itu adalah bahagian daripada perjuangan ayah bunda, menambah tabungan ayah bunda untuk rumah Allah di pesantren kita. Dan sekarang warga sudah mendesak kami, warga masyarakat sekitar. Ustaz, kapan mulai tafsir mingguan kami? Gara-gara COVID ini kami terhenti. Saya katakan insya Allah kita mulai. Insya Allah kita akan mulai. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika penduduk bertambah masuk ke dalam, maka dengan itu insya Allah akan lebih memadai dengan masjid yang sekarang ini sudah mulai kita pakai. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan ayah bunda bisa beramal soleh, menambahkan lagi amal soleh kita di pagi hari ini. Bisa Bapak Ibu? Kita tambahkan lagi tabungan kita untuk penyempurnaan pembangunan masjid kita di pesantren. Pesantren kita namanya adalah Mulazamah Al-Hufaz. Yayasan Al-Hufaz dengan nama Ma'had Mulazamah Al-Hufaz. Tafadhol ikhwan ya, bantu jalankan katidiangnya, kajiannya untuk pembangunan pesantren di masjid pesantren. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa nanti malam acara dengan 4 ulama kita, Ustadz Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad dan Buya Kiai Haji Tengku Zulkarnain, Ustadz Jalfatullah Al-Ansari. Ini di masjid apa nanti insya Allah? Masjid Nurul Huda. Muat tempat itu. Saya rasa Ustadz Abdus Somad
tanpa ada yang bertiga lagi lainnya, itu aja udah membludak tempat, ya kan? Nah, sudahlah, kalau memang bisanya segitu, semoga acaranya sukses. Semoga Allah jaga panitia, pengurus masjid dan warga masyarakat, dan semoga Allah jaga seluruh jamaah dari COVID-19. Amin. Ya, semoga Allah jaga daripada serangan virus COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, sambil itu berjalan, mungkin ada 1-2 orang yang akan bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan sampaikan satu kalimat final kepada ayah bunda semua. Ada yang mau bertanya ayah bunda? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada pertanyaan. Baik, setelah kita berdoa nanti, mudah-mudahan ayah bunda, bapak ibu semuanya berkenan melaksanakan sholat sunat syuruk 2 rakaat yang pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Kita sudah zikir habis subuh, ini zikir nih, majelis zikir nih, habis itu lanjutkanlah dengan sholat sunat syuruk 2 rakaat. Pahalanya kata Rasulullah sama dengan haji dan umroh total full pahalanya. Mari ayah bunda sekalian kita membaca, kita berdoa dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, wahai ilah yang kami sembah, tidak ada sekutu bagimu. Engkaulah tempat kembali kami, dan engkaulah yang akan menyidang kami pada hari kiamat dalam persidanganmu yang maha adil. Ya Allah, saat ini kami hidup di akhir zaman. Kami sedang engkau uji dengan ujian yang sangat berlapis-lapis dalam segala sisi kehidupan, dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, dalam hal moral dan akhlak, dalam hal politik, dan dalam hal-hal yang lainnya yang sangat banyak. Ya Allah, Engkau menjamin bahwa hamba-hambamu yang selamat dan pasti akan Engkau selamatkan hanyalah orang-orang yang kuat imannya dari hamba-hambamu dan hamba-hambamu yang banyak amal solehnya. Maka kami angkat tangan-tangan kami kepadamu ya Allah di pagi hari ini. Kami menyatakan di hadapanmu bahwa iman kami belumlah iman yang sangat kuat. Iman kami masih mudah goyang. Sementara amal soleh kami juga belum begitu banyak. Kami akui amal soleh kami belum begitu banyak. Yang sudah kami kerjakan pun belum tentu Engkau terima. Kadang-kadang kami rusak dengan ria. Kami rusak dengan rasa bangga, ujub. Kami rusak dengan manan, menceritakan kemana-mana. Kami rusak dengan tidak tepatnya cara menurut sunnah Rasulullah. Atau dengan niat yang tak baik. Ya Allah, kami angkat tangan-tangan kami kepadamu. Kami ingin selamat di akhir zaman ini, ya Allah. Kami minta kepadamu keselamatan dari segala ujian, dari segala petaka, musibah, dari segala fitnah Masih Dajjal. Maka kami mohon kepadamu, ya Rabb, tambahkanlah keimanan di dalam dada kami dan kokohkanlah iman itu, ya Allah. Ya Rabb, tambahkanlah hidayahmu kepada kami dan jadikanlah hidayah itu perhiasan yang maha-mahal perasaan kami di hati kami, ya Allah. Jadikan kami di akhir-akhir hayat kami, di ujung umur dunia ini, ya Allah, sangat tergila-gila melakukan amal soleh, menambah amal soleh, menambah amal soleh, menambah amal soleh, ya Allah.
Bangunkan kami di sepertiga malam terakhir. Bangkitkan kami untuk tahajud dan lalu mengangkat tangan kepada-Mu ya Allah. Izinkan kami senantiasa bergerak dengan sukacita, dengan rasa bahagia menuju ke masjid, melaksanakan solat berjamaah 5 waktu di masjid ya Allah, dan kami tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kami sempat melaksanakan ibadah sunat, solat sunat qabliyah dan ba'diyah ya Allah. Izinkan kami bisa istiqomah dan disiplin mengerjakan ibadah duha, solat duha. Izinkan kami mencintai Al-Quran dan lebih banyak memegang Al-Quran di akhir zaman ini ya Allah daripada memegang handphone. Ya Allah, jadikan kami tetap mengawal diri kami zikir pagi dan petang, sehingga kami Engkau jaga dari menyebarnya penyakit, virus dan berbagai macam fitnah yang dipersiapkan oleh fitnah Masih Dajjal. Ya Allah, lindungi kami, lindungilah istri-istri kami, lindungilah anak keturunan kami ya Rabbal Alamin dari kehancuran, kebinasaan dan dari kemurtadan dan kesesatan. Lindungi kami ya Allah di akhir zaman ini, menutup umur kami dengan su'ul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah, lindungi kami dari su'ul khatimah. Berilah kami rezeki akhir hayat husnul khatimah. Wafatkan kami ketika kami sedang sujud kepadamu ya Allah. Wafatkan kami ketika kami sedang berpuasa sunnat. Wafatkan kami ketika kami sedang membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran. Wafatkan kami ketika kami sedang berzikir. Wafatkan kami ketika kami sedang bersilaturahmi karena wajah-Mu. Wafatkan kami ketika kami sedang bersedekah. Wafatkan kami ketika kami sedang menuntut ilmu ya Allah. Wafatkan kami ketika kami sedang berdakwah. Wafatkan kami ketika kami sedang berjihad ya Allah. Wafatkan kami di hari-hari mulia, hari Jumat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan semulia-mulia keadaan. Engkau tersenyum kepada kami, dosa-dosa kami Engkau gugurkan ya Rabb. Dan tabungan-tabungan akhirat kami dari harta-harta titipan-Mu di dunia yang kami titipkan kembali ya Allah melalui panitia-panitia masjid, melalui pondok-pondok pesantren, melalui panitia-panitia penyelenggara acara dakwah ya Rabbal Alamin. Sampaikan seluruh titipan kami dan bisa menolong kami, memberatkan timbangan amal soleh kami kelak pada hari kiamat. Allahumma amin ya Rabbana. Dan jadikanlah harta tersebut milik kami sejati, lalu berkembang biak dan terus berbunga dan memberatkan timbangan amal kami. Allah ya Rabbana amin. Amin amin. Selamatkanlah warga Bukit Tinggi dari COVID-19 ya Rabbal Alamin. Selamatkanlah muslimin muslimat, mukminin mukminat, anak-anak keturunan kami dari COVID-19, Black Death virus atau apapun namanya yang lain ya Rabbal Alamin. Seluruhnya dalam makar musuh-musuh-Mu dan fitnah Masih Dajjal. Bentengi kami, lindungi kami, selamatkan kami ya Allah. Dan yang terkuat yang kami mohon padamu, selamatkan akidah kami ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin. Wafatkan dan matikan kami sementara kami mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah husnul khatimah. Rabbana amin. Rabbana ya Rabbana amin. Sembuhkanlah yang sakit di antara kami ya Allah. Sembuhkanlah yang sakit di antara kami apapun penyakitnya. Lepaskan dan bebaskan belitan-belitan beban-beban hutang yang terjebak di antara kami ya Allah. Lalu bertaubat sementara belum bisa lepas seutuhnya. Lepaskanlah ya Rabbal Alamin dari beban-beban hutang, apalagi hutang riba. Allahumma Rabbana amin. Lapangkan rezeki kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Ya Rabbana, lapangkan rezeki kami ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Lapangkanlah rezeki kami ya Allah, mudahkanlah rezeki kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jagalah alim ulama kami, jagalah habib-habib kami, kiai-kiai kami, da'i-da'i kami, ustaz-ustaz kami ya Allah. Dan jagalah orang-orang soleh yang masih ada, para tokoh-tokoh beriman yang masih ada, dan tokoh-tokoh nasional, para pemimpin-pemimpin yang masih ada iman di dalam dada mereka. Jaga mereka ya Allah, lindungi mereka ya Rabbal Alamin. Satukan kami umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang istiqamah dari Sabang sampai Merauke ya Allah di akhir zaman ini.
rapatkan hati kami, rapatkan barisan kami, berilah kami solusi dalam setiap kesulitan kami, dan jagalah NKRI kami yang tercinta ini ya Allah, dari rongrongan, dari konspirasi jahat, dari penguasaan yang batil, orang-orang yang ingin memimpin dan menguasai Indonesia ya Rabbana, serta menjajah kami, dan para putra-putra bangsa pengkhianat yang ingin menjual bangsa dan negara ini. Jaga kami dari mereka ya Allah, dan urus mereka dengan caramu ya Allah. Hukum mereka dengan caramu ya Allah. Selamatkan kami dengan rahmatmu, dan pimpinkanlah untuk kami orang-orang terbaik dalam matamu, dalam pandanganmu, wahai zat yang maha perkasa. Allahumma amin ya Rabbana ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin ya Rabbana amin 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 amin. Rabbana, tolonglah umat Islam di Palestina ya Allah. Tolonglah kaum muslimin yang sedang berjuang dan berjihad di Suriah ya Rabbal Alamin. Tolonglah saudara kami yang betul-betul dipaksa, dizalimi dan dimurtadkan di Xinjiang, Uyghur, Cina, dan saudara kami yang ada di Rohingya, saudara kami yang terzalimi di Mesir, di Sudan, di Yaman, saudara kami yang mengalami penindasan dan dimasukkan ke dalam penjara-penjara di Arab Saudi ya Allah, saudara kami yang ada di belahan Eropa dan Amerika, saudara kami yang tertimpa petaka yang hebat di Pakistan, Afghanistan, saudara kami yang ada di Afrika seluruhnya dan di Asia Tenggara, wabil khusus Indonesia ya Rabbana. Tolonglah kami, Engkaulah wali kami, Engkaulah pelindung kami, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah pemelihara dan penjaga kami ya wakil, ya wakil, ya wakil, innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallillahumma ala habibika wa habibina al-karim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah ayah bunda sekalian, minta maaf bila kepanjangan menyampaikan tausiah dan doa. Mari laksanakanlah salat sunat 2 rakaat, lalu nikmatilah pahala haji dan umrah walaupun kaki kita tidak menyentuh tanah suci Makkah. Kita tutup baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Quran. Baca doa kafaratul majlis. Siapa yang membaca doa ini, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang terlanjur ia buat sebelum itu. Mari dibaca Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ayah bunda disehatkan selalu. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.